Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Bang Reza. Bang Reza, tadi sudah ada beberapa keterangan yang disampaikan dari pihak keluarga dan juga tetangga. Kita mungkin tidak mencoba menganalisis ini secara kasus begitu ya, tapi yang mungkin bisa disampaikan oleh Bang Reza mengenai fenomena seperti ini apa? Saya termasuk orang yang berkeyakinan bahwa ketika kita berhadapan dengan perilaku manusia, apalagi perilaku yang cenderung ekstrim, kita tidak bisa meninjau hanya satu faktor saja. Hampir bisa dipastikan akan ada faktor majemuk yang mempengaruhi seseorang hingga kemudian berperilaku kekerasan, berperilaku agresif sedemikian rupa. Nah, itu tentu saja harus ditelisik oleh pihak kepolisian. Namun yang pasti, kita saat ini misalnya tidak sedang sebatas berbicara tentang orang yang terindikasi punya kondisi kejiwaan tertentu, kondisi kejiwaan yang katakanlah abnormal. Kita saat ini sedang berbicara tentang seseorang yang barangkali memiliki kondisi abnormalitas tertentu, tapi pada saat yang sama melakukan tindak pidana. Alhasil, saya pribadi memiliki mindset bahwa ini bukan persoalan klinis semata. Ini persoalan forensik. Dengan demikian, mindset yang harus kita bangun adalah bagaimana agar proses hukum itu bisa tetap terselenggara. Konsekuensinya, saya terus terang menghindari perbincangan tentang berbagai macam sebutan atau berbagai macam diagnosis yang bisa kita kenakan kepada pelaku tersebut. Kenapa? Karena saya khawatir sebutan atau diagnosis yang kita bangun dalam berbagai macam narasi justru akan bisa menjadi kendala tersendiri bagi otoritas penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap yang bersangkutan. Betapapun saya menaruh keprihatinan, kesedihan, dan kepedihan, bahkan berempati penuh terhadap keluarga pelaku sekaligus keluarga korban, namun sekali lagi, dari sisi kepentingan anak-anak, ada kepentingan bersama bagi kita untuk memastikan proses hukum bisa terselenggara semaksimal mungkin. Oke, nah Bang Reza juga sempat menyebutkan ya, membahas mengenai konteks peristiwa ini adalah berkaitan dengan gangguan kejiwaan atau tidak. Sekali lagi kita nanti tunggu ya perkembangan pemeriksaan dari pihak kepolisian seperti apa. Tapi kalau kita bicara dalam kasus secara umum, Bang Reza, ini kondisi kejiwaan seperti apa sih yang kemudian nanti bisa berpengaruh terhadap proses hukum? Kondisi kejiwaan itu merentang mulai dari yang katakanlah ringan hingga yang paling berat. Mulai dari yang setiap orang sesungguhnya memiliki gangguan kejiwaan tertentu, memiliki neurosis tertentu. Sampai titik yang paling ekstrim adalah ketika seseorang tidak lagi bisa melakukan kontak atau interaksi dengan realitas. Dia tidak bisa menjelaskan situasi di sekitarnya, bahkan dia pun barangkali tidak bisa mengidentifikasi dirinya secara benar. Nah, kita akan menempatkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana pada spektrum yang mana, itu akan menjadi persoalan yang serius. Nah, terlepas dari itu, kalau kita buka misalnya KUHP, ada pasal 44 yang memang memberikan semacam dispensasi hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan pada saat yang sama dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang khas. Tetapi jangan lupa, di pasal 44 ayat 2, ini yang acap kali sepertinya terlupakan oleh teman-teman kepolisian. Di pasal 44 ayat 2, bunyinya kurang lebih adalah hakim dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan, artinya kepada terdakwa untuk menjalani pengobatan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya proses hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan pidana dan dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang khas, semestinya kasusnya tidak berhenti di kantor polisi, tapi tetap berlanjut sampai ke ranah pengadilan, di mana hakim di situ berada, di mana hakim kemudian akan bisa memerintahkan kepada terdakwa untuk bisa saja menjalani pengobatan. Jadi spektrumnya luas dan implikasi hukumnya juga tidak hanya satu, tapi bisa beberapa. Oke, itu dari proses hukum gitu ya. Saya mau balik lagi tadi ke pernyataannya Bang Reza di awal bahwa ini bukan hanya sekedar permasalahan kejiwaan klinis begitu. Apalagi dasarnya kalau memang ini bukan hanya sekedar klinis tadi, Bang Reza? Tidak bisa kita pungkiri, masyarakat kita acap kali memandang bahwa seseorang yang memiliki kondisi kejiwaan yang khas, itu acap dipandang dengan bobot kehinaan yang lebih berat daripada orang yang memiliki masalah secara fisik. Apa yang ingin saya katakan adalah dukungan sosial dari masyarakat acap kali minim. Nah, minimnya dukungan sosial itu yang mengakibatkan siapapun yang terindikasi punya kondisi kejiwaan yang khas, sulit sekali untuk mencari pertolongan, sulit sekali untuk berbagi perasaan. Bisa kita bayangkan,
ketika orang tersebut kemudian sulit untuk mencari pertolongan, maka masalah demi masalah akan menumpuk. Beban demi beban akan bertambah. Hingga pada suatu titik ketika amat sulit bagi kita untuk membantu yang bersangkutan untuk sembuh. Dengan kata lain, di samping problem yang dialami oleh individu yang bersangkutan, pantas bagi kita untuk juga mengecek seberapa jauh masyarakat siap untuk menerima dan memberikan bantuan, memberikan dukungan sosial kepada orang-orang yang terindikasi punya gangguan kejiwaan. Kalau kemudian masyarakat cenderung menaruh stigma atau mengasingkan orang-orang dengan kondisi kejiwaan yang khas tersebut, maka sekali lagi, kita boleh jadi akan bergerak ke titik yang paling ekstrim, seperti kasus-kasus pidana yang sangat memilukan hati seperti yang sedang kita perbincangkan ini. Nah, Bang Reza gitu, tadi kalau Bang Reza menyebutkan ada soal menumpuk ya, tidak ada saluran ekspresif begitu ya, tidak bisa bercerita. Bisa nggak kita mungkin sebagai lingkungan orang terdekat memantau atau mendeteksi di awal gitu? Mungkin kalau kasusnya Ibu Kanti tadi kan Bu Hamidah sempat menyebutkan menumpuk, mungkin juga nggak enak ngomong sama orang terdekat nih bahwa saya punya permasalahan yang berat sebenarnya. Yang bisa kita, orang-orang di sekitar lakukan adalah mengamati misalnya perubahan-perubahan perilaku yang sifatnya ekstrim. Misalnya dari yang semula sangat suka bersosialisasi, sekarang pilih untuk mengasingkan diri. Bang Reza? Saya lanjut. Bang Reza? Ya, oke, gimana Bang? Oke. Ya silakan Bang. Seseorang yang berubah perilakunya secara ekstrim. Dari yang semula suka bersosialisasi, tiba-tiba saja kemudian memilih untuk mengisolasi diri. Dari yang semula pola makannya bagus, tiba-tiba saja menjadi sangat kehilangan selera makan. Dari yang semula sangat lembut, berubah menjadi kasar atau sebaliknya. Nah, perubahan perilaku ekstrim macam itulah. Halo? Ya, silakan Bang Reza. Kami menyimak, Bang. Nah, perubahan perilaku ekstrim macam itulah yang bisa diamati oleh masyarakat, oleh keluarga terdekat untuk mengantisipasi, untuk menangkap indikasi adakah kemungkinan bahwa sanak keluarga atau tetangga kita sedang memiliki persoalan serius yang bisa berdampak terhadap stabilitas psikologis mereka. Oke. Ada perubahan perilaku secara ekstrim begitu ya tadi Bang Reza menggarisbawahi. Oke, nanti kita lanjut kembali perbincangan. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.